Bisnis rugi bukan karena jelek, tapi karena rebutan pasar yang sama. Ini strategi Samudra Biru, jangan skip. Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak dalam pertarungan tanpa akhir melawan kompetitor? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang radikal banget yang bisa mengubah total cara mainnya, strategi Samudra Biru. Siap-siap ya, kita akan belajar gimana caranya berhenti bersaing dan mulai menciptakan pasar baru yang belum pernah ada. Oke, sebelum kita berlayar ke perairan biru yang jernih dan penuh peluang, kita harus paham dulu nih, lautan ganas, tempat sebagian besar bisnis berjuang mati-matian. Selamat datang di perangkap Samudra Merah. Kedengeran familiar nggak? Perjuangan setiap hari, saling sikut, cuma buat dapetin sedikit pangsa pasar. Melelahkan kan? Terus-terusan ngelirik kompetitor, berusaha jadi sedikit lebih baik atau sedikit lebih murah. Dunia bisnis itu sering banget rasa kayak papan catur raksasa, di mana setiap langkah adalah pertarungan sengit buat bertahan hidup. Nah, para penulis buku ini ngasih istilah keren, Samudra Merah. Ini metafora buat lautan yang warnanya merah karena ya darah persaingan yang brutal. Jadi, apa sih sebenarnya Samudra Merah itu? Gampangnya gini, ini adalah semua industri yang ada saat ini. Aturan mainnya udah jelas, dan semua orang berjuang buat dapetin potongan kue yang sama. Coba aja lihat industri smartphone. Setiap brand nambahin fitur baru, berharap bisa nyolong pelanggan dari brand lain. Perang fitur tiada akhir. Tapi, gimana kalau ada cara lain? Gimana kalau kita bisa ninggalin lautan merah yang penuh sesak itu dan berlayar ke perairan biru yang tenang, luas, dan penuh kesempatan? Yuk kita cari tahu caranya. Ini semua soal perubahan pola pikir yang fundamental banget. Strategi tradisional, si Samudra Merah, itu fokusnya ngalahin kompetitor dan manfaatin permintaan yang udah ada. Sementara strategi Samudra Biru, tujuannya adalah bikin kompetisi jadi nggak relevan sama sekali, dengan menciptakan permintaan yang benar-benar baru. Jadi bukan lagi soal milih antara nilai bagus atau harga murah, tapi gimana caranya dapat dua-duanya sekaligus. Analogi ini benar-benar pas banget buat ngejelasin semuanya. Kompetisi di Samudra Merah itu soal siapa yang dapat potongan kue paling besar. Tapi, strategi Samudra Biru itu soal jadi satu-satunya koki di dapur yang menciptakan kue yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, konsepnya keren banget, tapi gimana cara ngelakuinnya? Yuk, sekarang kita buka kotak peralatannya dan kita lihat alat-alat praktis yang bisa kamu pakai buat nemuin dan nyiptain Samudra Biru versi kamu sendiri. Ini dia jantungnya inovasi nilai. Ini adalah inti dari keseluruhan strategi ini. Lupakan ide lama kalau kita harus milih antara nilai yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi. Tujuannya adalah menciptakan lompatan nilai yang luar biasa besar buat pelanggan, sambil pada saat yang sama nurunin biaya kita. Intinya, bikin sesuatu yang jauh lebih baik dengan cara yang jauh lebih efisien. Dan ini dia alat untuk mencapai inovasi nilai, kerangka 4 tindakan. 4 pertanyaan ini maksa kita buat menantang semua hal yang ada di industri kita. Pertama, apa sih yang dianggap biasa sama semua orang yang sebenarnya bisa kita hapuskan? Kedua, apa yang bisa kita kurangi jauh di bawah standar industri? Sebaliknya, apa yang bisa kita tingkatkan untuk kasih nilai yang luar biasa? Dan yang paling seru, faktor baru apa yang bisa kita ciptakan yang belum pernah ada yang nawarin sebelumnya? Tentu aja, teori doang nggak cukup kan? Bukti terbaik ya datang dari contoh-contoh nyata. Yuk kita lihat beberapa perusahaan yang udah berhasil berlayar ke Samudra Biru mereka sendiri. Netflix itu contoh yang sempurna kalau menciptakan Samudra Biru itu bukan cuma sekali kejadian. Mereka melakukannya berkali-kali. Pertama, mereka hancurin pasar sewa video dengan ngilangin denda keterlambatan. Terus, pas teknologi berubah, mereka bikin pasar baru lagi lewat streaming, yang secara efektif bikin bisnis DVD mereka sendiri jadi ketinggalan zaman sebelum orang lain yang melakukannya. Dan mereka terus berinovasi dengan konten original. Keren banget. IKEA juga studi kasus klasik soal inovasi nilai. Mereka menciptakan pengalaman belanja yang benar-benar baru. Mereka meningkatkan desain furniture modern yang keren. Terus gimana caranya mereka bisa tetap murah? Mereka menghinakan staf penjualan yang mahal dan biaya perakitan dengan minta pelanggan buat ngerakit sendiri. Ini perpaduan sempurna antara biaya rendah dan diferensiasi yang akhirnya menciptakan pasar yang sama sekali baru. Dan pastinya kita harus ngomongin Cirque du Soleil. Daripada bersaing sama sirkus-sirkus lain, mereka malah mendefinisikan ulang apa itu hiburan.
Mereka menghilangkan elemen sirkus yang mahal seperti pertunjukan binatang. Sebagai gantinya, mereka menciptakan perpaduan yang memukau antara sirkus dan teater dan berhasil menarik penonton dewasa yang rela bayar mahal untuk pengalaman yang super unik. Oke, setelah melihat semua ini, apa artinya buat kita? Gimana caranya kita bisa mulai menerapkan pemikiran ini dalam pekerjaan atau proyek kita sendiri? Pesan utamanya adalah ini, berani untuk berpikir beda. Daripada nanya, gimana caranya saya bisa bersaing? Coba dia tanya, nilai unik apa yang bisa saya tawarkan? Tantang status quo. Apalagi sekarang, teknologi ngasih kita alat yang luar biasa untuk menciptakan pasar baru dari nol. Nah, ini dia intinya. Udah stop terobsesi sama kompetitor. Mulailah fokus sama pelanggan. Alihkan energi kamu dari memenangkan pertarungan-pertarungan kecil ke menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bermakna, dan bernilai. Dan ini yang saya ingin kamu renungkan. Dunia bisnis itu penuh dengan aturan yang dibuat oleh pemain-pemain lama. Strategi Samudra Biru ini ngasih kita izin, bahkan sebuah tantangan untuk merobek buku aturan itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menangin permainan yang ada. Pertanyaannya adalah aturan baru apa yang akan kamu tulis? 1 like adalah dukungan nyata, 1 share adalah kebaikan yang menyebar, dan 1 subscribe adalah komitmen untuk terus berkembang.